kami dari kelompok 4, kami akan membawakan topik perkembangan bidan secara internasional. Pertama, akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan bidan di Belanda. Pendidikan di Belanda. Belanda merupakan salah satu negara yang teguh berpendapat bahwa pendidikan kebidanan harus dilakukan secara terpisah dari tenaga dan harus berkembang menjadi profesi yang berbeda. Akademi Pendidikan Kebidanan pertama kali berdiri pada tahun 1816 di Rumah Sakit Universitas Amsterdam. Akademi kedua dibuka pada tahun yang sama, bertepatan di Rotterdam, dan yang ketiga pada tahun 1913 di Haarlem. Pada awalnya, pendidikan hanya menjalani pendidikan selama 2 tahun. Kemudian, pendapat itu ditambah menjadi 3 tahun. Pendidikan adalah direct entry dengan dasar lulusan SLTA 3 tahun. Tiga institut kebidanan dan menerima 66 mahasiswa setiap tahunnya. Hampir setiap tahun, 800 mahasiswa yang terdiri dari 95% seorang wanita dan 5% laki-laki. Dan harus mengikuti tes syarat masuk untuk mengikuti pendidikan di usia minimal 19 tahun. Mahasiswa pendidikan kebidanan menerima gaji dan tidak membayar biaya pendidikan selama pendidikan. Ketiga institut tersebut menekankan bahwa kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan proses fisiologis. Ini diterapkan dengan menempatkan mahasiswa di kamar bersalin, di mana terdapat perempuan dengan risiko rendah melahirkan. Bila ada masalah, mahasiswa harus berkonsultasi dengan ahli kebidanan. Mahasiswa diwajibkan mempunyai pengalaman 40 persalinan selama pendidikan. Ketika lulus ujian akhir, mereka akan menerima ijazah yang di dalamnya tercantum nilai ujian. Jadi, pada saat itu Belanda sempat memecahkan rekor dengan angka kematian paling tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Oke, mungkin cukup sekian saja penjelasan saya di Belanda. Kebidanan di Australia. Awal mula pendidikan bidan di Australia atau disebut dengan Florence Nightingale adalah pelopor kebidanan dan keperawatan yang dimulai dengan tradisi dan latihan-latihan pada abad 19. Tahun 1824, kebidanan masih belum dikenal sebagai bagian dari pendidikan medis. Di Australia, kebidanan masih didominasi oleh profesi dokter. Pada tahun 1862, itu baru dimulai. Pendidikan bidan pertama kali di Australia, lulusan itu dibekali dengan pengetahuan teori dan praktik. Kemudian pada tahun 1893, dimulai pendidikan diploma kebidanan. Pada tahun itulah baru dimulai pendidikan diploma kebidanan di Australia. Dan sejak itu tahun 1899 hanya bidan sekaligus perawat yang telah terlatih yang boleh bekerja di rumah sakit di Australia. Pendidikan kebidanan di Australia telah mengalami pengembangan yang sangat pesat sejak 10 tahun terakhir ini. Dasar pendidikan telah berubah dari tradisional hospital-based program menjadi tertiary course of studies yang menyesuaikan kebutuhan pelayanan dari masyarakat setempat. Yang pertama di sini saya membahas tentang masalah profesional. Bidan sangat penting di pelayanan kesehatan sejak Perang Dunia Kedua dan menempati jumlah yang besar di rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan. Kedua, pengembangan profesi bidan. Pemerintah melihat adanya peningkatan kebidanan dengan pemberian asuhan yang bermanfaat. Simon Report
tahun 1989. Dan yang ketiga, yakni masalah regional. Negara tetangga Australia, yaitu Papua Nugini, Pulau Solomon memiliki angka kematian yang sangat tinggi. Mahasiswa kebidanan harus menjadi perawat dahulu sebelum mengikuti pendidikan kebidanan. Di Amerika, dari Dr. Joseph Lee, kelahiran bayi patologis pakai cara patologis atau induksi persalinan melahirkan bayi dengan konsep. Pada tahun 1900 sampai 1930, AKI atau angka kematian ibu meningkat. Nah, angka kematian ibu meningkat mencapai 600 sampai 700 kematian per 100.000 kelahiran. Pada tahun 1940, Dr. Jeremy Dick meluncurkan buku tentang persalinan alami meningkatkan peran bidan. Dan pada tahun 1980, ACNEM, American College of Nurse Midwife, membuat pedoman alternatif ataupun membuat infovisi, membuka education bagi midwife dan nurse. Pada tahun 1990 dan awal tahun 2000, lonjakan pertumbuhan program pendidikan perawat sampai bidan. Nah, di situ terjadilah lonjakan pada tahun 2000, kejayaan pada tahun 2000. Awal mula pendidikan bidan di Kanada adalah di Ontario. Ontario merupakan provinsi pertama di Kanada yang menerbitkan peraturan tentang kebidanan setelah sejarah panjang tentang kebidanan yang ilegal dan berakibat pada meningkatnya praktik bidan yang tidak berizin. Model kebidanan yang dipakai di Ontario berdasarkan pada definisi ICM tentang bidan, yaitu seorang tenaga yang mempunyai otonomi dalam lingkup persalinan yang normal. Bidan mempunyai akses pada rumah sakit, maternitas, dan wanita mempunyai pilihan atas persalinan di rumah atau di rumah sakit. Pada tahun 1991, Undang-Undang Kebidanan Nomor 54 disahkan pada tanggal 1 Desember 1993 diproklamasikan. Hal ini sejalan dengan WHO International Definisi Bidan. Pada tahun 1991, bidan mulai diakui keberadaannya. Dan Provinsi Ontario yang pertama di Kanada untuk mengenali, mengatur, dan menandai kebidanan sebagai bagian dari sistem perawatan kesehatan. Dan diresmikan pendidikan kebidanan di Ontario di Universitas Bassett, Ontario, dan lama pendidikan 3 tahun. Dan mereka diizinkan untuk membuka praktek. Sekian.